Syukur kepada Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, PKP GPIB Nazaret Jakarta dapat melaksanakan ibadah saat ini. Dalam situasi pandemi yang telah berlangsung lama ini, membuat kita merasa khawatir, bahkan putus asa akan masa depan keluarga. Namun, sebagai keluarga Kristen, apakah kita mau membiarkan rasa kekhawatiran dan keputusasaan menguasai keluarga kita? Apakah kita hanya pasrah dan berdiam diri menanti pertolongan? Mari kaum perempuan, kita harus berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang mengandalkan Tuhan. Dalam ibadah PKP hari ini, kita akan dibekali oleh firman Tuhan agar kaum perempuan mampu menjadi contoh dan menopang keluarga, agar selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Nya. Pemberitaan firman dalam ibadah daring Perkat PKP saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Margareta Manalungefak. Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Nazaret Jakarta, marilah kita siapkan hati untuk beribadah kepada Allah dengan rasa syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri, kita menyanyi himne Pelkat PKP GPIB. Tersebar di pulau-pulau bersadai dah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa.
Sambil tetap berdiri, dengan meredahkan diri dan hati, marilah kita menghadap Tuhan, muliakan Tuhan Allah. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 14, muliakan Tuhan Allah. Mari ibu-ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Anak Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu terhadap kami semua sepanjang hari ini. Dan bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah PKP, kiranya Engkau menyertai kami sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Dan biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menaikkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 146 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, yang mana akan kita bacakan secara silih ganti. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Laut dan segala isinya. yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 285, Tuhankulah Gembalaku. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hidup.
Ibu-ibu kasih Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari persiapkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan sembah serta muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama dengan Pelkat, PKP, GPIB Jemaat Nasaret di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah gabungan Pelkat PKP. Dan di dalamnya kami akan mendengar sabda-Mu. Maka kuduskan dan sucikan hati serta pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat mendengar firman-Mu dan sabda-Mu boleh memberikan kami kekuatan, dorongan dan semangat untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri untuk membaca dari kitab Ratapan, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-24. Yang mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab, kiranya sabda Allah menetap di antara kita dan ucaplah syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu terkasih dalam Kristus, pandemi COVID-19 ini telah berjalan hampir 9 bulan. Bukannya berkurang, tapi di minggu-minggu ini terlihat semakin meningkat. Ada banyak ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir. Dan ini memicu kondisi yang dikenal sebagai pandemic fatigue atau kelelahan karena pandemik, yang amat sangat mempengaruhi emosi, persepsi, dan pengalaman dari tiap-tiap orang karena kehilangan pekerjaan, tekanan finansial, bosan di rumah, dan berbagai pembatasan baik sekolah, baik beribadah, baik berusaha. Akibatnya saudara-saudara, orang mulai tidak mengikuti prokes atau protokol kesehatan. Banyak orang mulai gelisah, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung dan kurang motivasi. Tapi kita bersyukur ibu-ibu yang kekasih, dalam situasi ini Tuhan tetap menyapa kita dan mengingatkan kita dengan firman-Nya. Firman yang sungguh-sungguh memberi kita kekuatan. Firman yang amat sangat memberkati. Karena dari pengalaman penulis Yeremia, yaitu nabi yang seringkali disebut sebagai nabi yang meratap pengalaman seseorang yang mengalami penderitaan bersama bangsanya, yaitu bangsa Israel, di pasal 1 dan 2, mengalami kehancuran kota yang amat mereka
cintai kota Yerusalem dan bait Allah serta semua kengerian-kengerian yang ada di pasal 4. Kepahitan dan rasa sakit Yeremia, saudara-saudara, ibu-ibu kekasih, sedemikian rupa yang menjadikan terlihat ungkapan rasa sakitnya secara pribadi, ungkapan kepahitannya secara pribadi yang kita bisa baca di dalam kitab Ratapan pasal 3 ini ayat 1 sampai 18. Tetapi ketika ia berada di titik nadir yang paling rendah, dia teringat bahwa dia pernah mengenal Allah di masa-masa yang lebih cerah dan bahagia. Dia teringat akan semua kebaikan dan kemurahan Allah, bahwa kasih dan belas kasihan Allah bagi dirinya dan bagi Israel yang dialaminya dalam setiap keberadaannya dalam kehidupannya. Ingatan inilah yang didapati oleh Nabi saat dia datang dalam kepahitan dan keterlukaannya kepada Tuhan dalam doa. Sehingga yang tadinya hanya menangisi dirinya sendiri dan bangsanya, lalu Nabi pun mengalihkan pandangan yang hanya berkutat pada diri sendiri, yang melulu hanya meratap, kini pandangannya diarahkan kepada Tuhan. Perasaan yang merasa ditinggalkan Tuhan, kini ia berada di dalam pengharapan. Pengharapan yang dikobarkannya kembali karena dia tahu bahwa belas kasihan Tuhan itu tetap ada. Dan bahwa rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Itu yang dikatakan di dalam ayat 22 hingga 24. Kata belas kasihan Tuhan ini memakai kata hesed, bahasa Ibrani, yang sangat mendalam pengertiannya, saudara-saudara. Karena di dalam kata hesed ini menunjukkan satu cinta yang setia, kebaikan yang tiada henti, kasih sayang yang tetap. Dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan yang menunjukkan kasih dan kesetiaan yang abadi kepada umat-Nya. Tuhan yang penuh dengan kebaikan tiada henti. Tuhan yang cintanya selalu tetap kepada anak-anak-Nya. Tuhan yang mungkin mendisiplinkan umat-Nya yang tidak taat sehingga mereka dihancurkan oleh musuh mereka. Tetapi Tuhan yang mengasihi umat-Nya tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Yang dikatakan oleh penulis Ratapan ini, Tuhan ini setiap pagi selalu menunjukkan kasih-Nya. Dan umat selalu mengalami setiap pagi, setiap hari penyertaan-Nya sebagai bukti dari kasih Allah. Pengalaman dari Yeremia menjadi dorongan bagi kita saat ini, ibu-ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, bahwa kita bersama dengan keluarga kita harus terus-menerus mengarahkan hati dan pikiran kita, bahkan hidup kita kepada Tuhan. Seburuk apapun situasi kita, sesulit apapun situasi kita, bahkan mungkin penderitaan itu belum terlihat titik terangnya.
atau belum berakhir. Tetapi kita diberikan satu pengharapan. Kita dibangunkan pengharapan kita bahwa belas kasihan, rahmat Tuhan, yaitu kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tiada henti, perlindungan dan penyertaan yang tetap selalu dan selalu diberikan kepada kita. Memang tidak bisa dipungkiri ibu-ibu yang kasih dalam Kristus bahwa seringkali pergumulan yang amat berat, kesuraman hidup, kekelaman membuat mata hati, pikiran kita tertutup untuk melihat segala kasih setia Tuhan. Dan kadang kita sulit, sangat-sangat sulit untuk taat dan setia mengikuti kehendak Tuhan. Namun marilah ibu-ibu kita ingat akan semua kasih karunia dan berkat yang kita terima setiap hari. Bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan. Bahwa Tuhan di dalam Kristus yang kuasanya melampaui segala sesuatu, yang kesetiaan dan kasih serta kehadirannya pernah kita alami dalam masa-masa cerah dan bahagia, juga dalam berbagai kepedihan dan kesuraman. Tuhan yang cintanya tidak pernah berubah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang kasih dalam Kristus, berhentilah hanya melihat diri sendiri dan menjadi putus asa sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Berhentilah untuk terus-menerus mengeluh atau bersungut-sungut. Tapi pandanglah Yesus, bahwa Ia Tuhan yang dapat diandalkan, bahwa pada Dia ada kasih karunia dan pengampunan. Pada Yesus ada kemurahan dan kebaikan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada hikmat dan pengertian. Dari Dia kita akan diberikan kekuatan, ketabahan. Sehingga ketika kita masih diberi waktu, dalam pengertian ketika satu hari lagi Tuhan berikan kepada kita, berarti di dalamnya ada pengharapan akan rahmat Tuhan yang baru tiap pagi, yang baru tiap hari. Oleh sebab itu baiklah kita dapat menunjukkan sikap pengharapan itu dalam tindakan-tindakan pengharapan. Kita tidak hanya berpengharapan, tapi kita harus mempunyai sikap pengharapan dan tindakan-tindakan pengharapan. Paling tidak kita fokus untuk berupaya menyehatkan kehidupan rohani kita, menyehatkan kehidupan mental kita, dan menyehatkan kehidupan fisik kita, baik diri kita sendiri, baik keluarga kita, baik orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, aktivitas dalam beribadah,
untuk membangun hubungan yang lebih intens, lebih akrab, lebih intim dengan Tuhan. Saya melihat di berbagai media sosial ataupun di media-media televisi, ada banyak orang melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, berolahraga, menanam pohon, kembang, mengeksplorasi segala kemampuan yang ada, mencari peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan. Banyak juga yang berusaha untuk mengikuti webinar-webinar yang dapat menolong diri sendiri dan juga menolong orang lain, yang dapat memberi dorongan-dorongan dan motivasi. Ada juga yang membangun komunikasi yang lebih mendalam dengan orang lain, membangun komunikasi yang lebih mendalam dengan orang tua, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman kerja, dengan sahabat-sahabat yang selama ini mungkin dengan berbagai kesibukan kita jarang melakukannya. Kali ini kita dapat melakukannya lebih intens. Percakapan-percakapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita kasihi, dengan kata-kata yang tepat, maka kita dapat menjadi bagian dari berkat Tuhan, membangun kesadaran, memberi harapan, memberikan ketenangan, penghiburan, dan menguatkan. Dengan demikian, ibu-ibu yang kekasih, kita dapat menjadi bagian dari berkat Tuhan. Bahkan ketika kita mau memberi waktu untuk mendengar dan mau berempati, maka di sana kita melihat bahwa Tuhan ketika memberi 1 hari lagi, Tuhan punya rencana dan tujuan dalam hidup kita. Ibu-ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita lihat bahwa setiap hari atau waktu yang diberikan Tuhan itu adalah hadiah. Hadiah dari Tuhan. Maka mari pergunakan dengan baik. Isilah dengan hal-hal yang positif dan senantiasa andalkan Tuhan. Maka kita akan melalui saat-saat yang sulit ini, menjalaninya dengan baik, dan kita tetap berada di dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Amin. Tinggallah dalam Yesus.
Ibu-ibu yang kasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Maha Agung, Maha Mulia, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dengan firman-Mu bahwa kami disegarkan, bahwa kami diberikan harapan, bahwa kami tahu Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami, bahwa Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami. Kebaikan dan kemurahan hati-Mu dan kasih-Mu selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Sebagai ibu-ibu, baik bersama dengan keluarga kami, dengan orang lain yang kami jumpai, kiranya dengan ingatan kami akan belas kasihan Tuhan, akan rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi, mendorong kami dan memotivasi kami untuk menjadikan kami perempuan-perempuan yang berdaya, perempuan-perempuan yang selalu memelihara pengharapan dan mengandalkan Tuhan, dan menghasilkan sikap pengharapan di dalam tindakan-tindakan pengharapan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga yang penuh pengasihan, buatlah dan bentuklah kami juga menjadi seorang perempuan, seorang ibu yang dapat menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami sebagai Pelkat PKP Jemaat Nasaret, sehingga kami dapat menjadi bagian dari orang-orang di sekitar kami, membangun motivasi mereka, membawa penghiburan, membawa ketenangan, dan kami boleh menjadi contoh dari seorang perempuan dan seorang ibu yang beriman dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami, kiranya kami dapat melanjutkan kehidupan kami saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami tetap berkarya, bekerja, dan melayani Tuhan. Tuhan tolong ibu-ibu kekasih kami ketika mereka mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, ketika mereka mengalami kegelisahan, hilang motivasi, dan sulit untuk berkonsentrasi. Berilah ya mereka kekuatan ya Tuhan, hikmat dan pengertian, sehingga mereka dapat menjalani situasi sulit ini dengan baik. Berkati ibu-ibu dan kaum perempuan GPIB Jemaat Nasaret dengan keluarga mereka. Tuhan ada untuk segala sesuatu yang mereka rindukan dan harapkan. Kami juga satu hati ya Bapa di surga, menyerahkan
jemaat-Mu, menyerahkan mereka yang sakit dalam pemulihan, mereka yang terbaring di rumah sakit. Secara khusus kami menyerahkan Diaken Maria Simatupang yang berada di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Nyatakanlah belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk kekasih kami dan untuk setiap orang yang Tuhan kenal dengan nama mereka masing-masing di dalam pergumulan mereka, di dalam kelemahan tubuh. Bapa di surga, kami juga menyerahkan semua program kerja jemaat ini. Rencana Bazar Virtual Nasaret, Tuhan juga hadir, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, hiburkan dan kuatkan juga keluarga yang berduka, keluarga Songgigilan Hermanus. Tuhan ada juga untuk pengurus Pelkat PKP Jemaat Nasaret dan semua anggotanya. Biarlah mereka tetap bekerja dan berdaya dengan segala karunia dan rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga mereka terus tetap berada di dalam persekutuan yang melayani Tuhan. Kami juga menyerahkan Majelis Jemaat GPIB Nasaret, menyerahkan Pendeta Henry Yakob sebagai Ketua Majelis Jemaat. Tuhan tolong mereka hingga pelayanan jemaat ini boleh terus berlangsung dengan baik di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Terima kasih karena telah menghadirkan pelayan-pelayan-Mu yang boleh melayani sebagai liturgos, pemandu pujian, pianis, bahkan tim multimedia dan sound system. Tuhan berkati seluruh jerih payah dan pelayanan mereka, serta keluarga mereka masing-masing dan semua harapan-harapan mereka. Kami terus mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan terus menyertai mereka, sehingga dalam seluruh kebijakan-kebijakan mereka dan keputusan-keputusan yang mereka akan laksanakan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, semuanya akan memberikan kesejahteraan, keadilan bagi kami sebagai bangsa. Bapa memberkati juga dan menolong juga tim gugus tugas COVID-19, para sukarelawan, dan terutama para tenaga kesehatan, dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang terlibat untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kuatkan, topang mereka, pelihara dan lindungi mereka. Juga Tuhan menjaga keluarga mereka. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami sebangsa yang saat ini mengalami dan sedang terpapar COVID-19, baik di rumah maupun di rumah sakit. Lihatlah mereka, jangan pernah tinggalkan mereka ya Tuhan. Berkati segala usaha pengobatan yang mereka terima dan yang dilakukan oleh para medis, sehingga mereka boleh pulih, sembuh, dan pulang ke rumah mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah seluruh pengharapan kami. Inilah seluruh persembahan kami di dalam persekutuan dan pelayanan serta kesaksian kami sebagai Jemaat Nasaret dan Pelkat PKP Jemaat Nasaret. Dengarlah dan sambutlah, karena kami hanya memperalaskan semua permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni kesalahan orang lain, seperti diri kami sendiri. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Tesalonika ayat 1-3 yang menyatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau sangat memberikan kami yang menyatukan dalam nama-Mu, serta mengingat kami rela memberi dengan ketulusan hati. Sekarang terimalah persembahan syukur kami ini, dan kuduskanlah menjadi alat yang hidup dalam pekerjaan-Mu di jemaat dan di tengah-tengah dunia. Amin.
Warta Pelkat tanggal 19 November 2020. Kami pengurus mengucapkan selamat berulang tahun bagi ibu-ibu yang di bulan November. Ibu Vika Yakobus, Ibu Lisbeth Hutapea Gultom, Ibu Dewi Theodorus, Ibu Luki Kutambunan, The Cross, Ibu Angel Tomasoa, Ibu Maria Sawat, Ibu Titi Tumbuhan Tumakaka, Ibu Stani Linda Paat, Ibu Nini Lupulala, Ibu Sylvia Setiawansi Matupang, Ibu Kurni Unipati, Ibu Novia Adam, Ibu Noni Dias, dan Ibu Novia Pangkai. Pengurus Pelkat PKP mengundang ibu-ibu terkasih untuk mendapat hadir dalam kegiatan webinar bertema pengelolaan keuangan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 21 November 2020, jam 10 sampai jam 12 siang. Pendaftaran dan informasi dapat menghubungi Ibu Diana Kandau dan Ibu Ani Piri. Mohon dukungan, doa, dan partisipasi untuk kegiatan tersebut. Latihan paduan suara Pelkat PKP GPIB Nasaret dilaksanakan setiap hari Senin bagi suara alto dan Selasa bagi suara sopran jam 19.30. Mohon kehadiran dan partisipasi anggota Pelkat PKP di dalam latihan paduan suara Pelkat PKP GPIB Nasaret. Pengurus PKP menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Margaret Manalung Eva yang menyampaikan firman Tuhan pada ibadah ini. Terima kasih kepada pianis, pemandu lagu, tim multia, dan sound system. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir di ibadah gabungan Pelkat PKP GPIB Jemaat Nasaret. Mari berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikanlah diri kita sebagai pelaku firman Tuhan dengan memaknai hidup kita sebagai perempuan-perempuan dan ibu-ibu yang berdaya, menjadi berkat dan pembawa damai serta sukacita bagi kehidupan sesama. Hendaklah kau sabar pada orang di sekeliling.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai ibu-ibu dan keluarga sekalian.